Malam itu, aku dan suamiku Bima duduk di sofa setelah anak-anak tidur. Sejak menikah, kami selalu menjaga hubungan tetap hangat. Meski usia pernikahan kami sudah memasuki tahun ke-6. Namun, akhir-akhir ini ada sesuatu yang tak bisa kutolak darinya. Sesuatu yang membuatku selalu rindu berada di dekatnya. Bim, kamu sadar nggak? Aku tuh kadang ngerasa nggak cukup waktu kalau bareng kamu. Bima tersenyum nakal. Maksudnya gimana? Kurang lama ngobrolnya atau kurang lama yang lain? Aku tertawa kecil. Kamu tahu kan maksudku? Aku suka gimana caramu bikin aku lupa sama segala hal kalau kita lagi di kamar. Bima hanya tertawa. Dia tahu aku tak pernah bisa menyembunyikan kejujuranku. Terutama soal betapa aku selalu kagum pada kehebatannya di kamar. Kalau aku tahu kamu ketagihan begini, mungkin aku harus lebih sering pulang cepat dari kantor. Aku tersenyum manis. Jangan cuma ngomong, buktikan. Malam itu, dia benar-benar membuktikan ucapannya. Bima adalah tipe suami yang tahu cara membuatku merasa spesial. Ia tidak hanya besar dalam hal fisik, tetapi juga besar dalam usaha membuatku bahagia. Dia selalu memastikan aku merasa puas, baik secara emosional maupun fisik. Keesokan harinya, kami duduk di meja makan sambil sarapan. Bima mengangkat alis sambil menyeruput kopi. Jadi puas sama performa semalam. Aku tersipu malu. Kalau setiap malam seperti itu, aku nggak tahu deh gimana caranya keluar dari rumah. Bima tertawa. Jadi aku harus kasih alasan baru buat kamu tetap di rumah. Tentu saja, tapi jangan cuma janji ya, jawabku. Hari itu aku terus teringat betapa suamiku benar-benar tahu cara membuatku merasa istimewa. Rahasia dalam rumah tangga kami sederhana. Komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan keintiman yang tak tergantikan. Malam itu hujan turun deras. Angin dingin menyelinap masuk melalui celah jendela. Namun hangatnya suasana di ruang keluarga kami tidak terganggu. Aku dan Bima duduk berdampingan di atas karpet tebal sambil berbagi selimut tebal. Secangkir coklat hangat berada di tanganku. Sementara Bima memainkan rambutku dengan lembut. Bima berbisik lembut. Tahu nggak, Nah, setiap malam kayak gini aku selalu merasa beruntung punya kamu. Aku tersenyum kecil, menatap matanya. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Kamu habis salah apa? Bima tertawa kecil. Gak ada yang salah, aku cuma pengen bilang, aku gak pernah lelah mencintai Mona. Bahkan setelah 6 tahun. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Kata-kata sederhana itu selalu membuatku leleh. Dia bukan tipe pria yang sering melontarkan kata-kata manis, tapi setiap kali dia melakukannya, rasanya seperti dunia berhenti sebentar hanya untuk kami berdua. Aku menggenggam tangannya. Bim, aku juga ngerasa beruntung. Kamu itu bukan cuma suami, tapi teman terbaikku. Dan aku gak tahu hidupku akan seperti apa tanpa kamu. Dia tersenyum, menarikku lebih dekat ke pelukannya. Kami duduk dalam diam, mendengarkan suara hujan yang turun di luar. Tapi aku tahu kata-kata tidak diperlukan lagi. Sentuhan dan kehangatan tubuhnya sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan rasa cintanya. Saat malam semakin larut, dia tiba-tiba berdiri, menarikku ke arah kamar. Aku tertawa kecil, bingung. Mau ngapain? Kan masih enak duduk di sini. Bima tersenyum nakal. Kamu kan tadi bilang pengen aku gak cuma janji. Sekarang waktunya aku buktikan lagi. Aku menggeleng pelan, tapi ikut berdiri. Di kamar, suasana berubah. Bima menyalakan lilin aromaterapi yang biasa aku simpan di laci, sesuatu yang jarang dia lakukan. Cahaya lembut lilin membuat ruangan terasa lebih hangat dan intim. Dia menarik tanganku, memintaku duduk di tepi ranjang. Matanya menatapku dengan begitu dalam, seolah-olah aku adalah satu-satunya hal yang ada di dunia ini.
Bima berbisik lembut. Aku pengen kamu tahu, nak, gak peduli seberapa sibuk aku, kamu selalu jadi prioritasku. Aku dengan suara bergetar menjawab, aku tahu Bim, dan aku gak pernah ragu soal itu. Dia membungkuk, mengecup keningku dengan lembut, lalu beralih ke pipi, hidung, dan akhirnya bibirku. Malam itu aku merasa seperti jatuh cinta lagi untuk pertama kalinya. Esok paginya, aku terbangun dengan sinar matahari yang masuk dari celah gorden. Bima masih tertidur di sampingku. Wajahnya terlihat tenang dan damai. Aku tersenyum, menyadari betapa beruntungnya aku memiliki pria seperti dia. Aku berbisik pelan. Terima kasih Tuhan untuk cinta yang sebesar ini. Aku tahu tidak ada rahasia besar dalam pernikahan kami. Kami hanya dua orang yang terus saling mencintai dan berusaha membuat satu sama lain bahagia hari demi hari. Malam itu suasana kamar terasa lebih tenang daripada biasanya. Hujan di luar masih turun perlahan, menciptakan irama yang menenangkan. Lilin aromaterapi memenuhi ruangan dengan wangi lavender yang lembut. Aku dan Bima duduk berdua di atas ranjang, saling menatap tanpa berkata-kata. Dia menggenggam tanganku, membelainya perlahan. Sentuhannya selalu membuatku merasa aman, seolah semua beban dunia hilang begitu saja. Bima berbisik lembut. Nah, tahu nggak? Aku selalu ngerasa kalau waktu kayak gini cuma kita berdua adalah saat paling berharga buatku. Aku tersenyum kecil. Aku juga, Bim. Kadang aku lupa kalau cinta kita gak butuh hal besar untuk terasa istimewa. Cukup kayak gini, sederhana tapi penuh arti. Dia menatapku lebih dalam. Jemarinya menyentuh wajahku, menyibakkan rambut yang menutupi pipiku. Kamu itu gak cuma istri buat aku, nak. Kamu rumahku, tempat aku pulang. Dan aku selalu pengen kamu tahu kalau aku gak pernah anggap itu hal yang biasa. Aku tersenyum, menahan air mata yang mulai menggenang. Kata-katanya selalu membuatku merasa dihargai, dicintai, dan diinginkan. Dia mendekat, mengecup keningku dengan lembut. Rasanya seperti kehangatan menyebar dari kepalaku ke seluruh tubuh. Lalu dia mengecup pipiku, hidungku, dan akhirnya bibirku. Ciumannya lembut, perlahan namun penuh dengan perasaan. Aku membalasnya, membiarkan diriku larut dalam momen itu. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa aku merasa dekat dengannya. Malam itu bukan hanya tentang cinta fisik, tetapi juga tentang bagaimana kami saling menyerahkan diri dengan sepenuh hati. Kami menghabiskan waktu dengan berbicara, bercanda, dan mengungkapkan rasa cinta yang mungkin jarang diucapkan. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala bersandar di dadanya. Suara detak jantungnya terdengar seperti melodi yang menenangkan. Dia masih terlelap dengan satu tangan melingkar di pinggangku. Aku tidak ingin membangunkannya, jadi aku tetap berbaring di sana, menikmati momen sederhana itu. Aku tahu bahwa kebahagiaan kami terletak pada hal-hal sekecil ini. Kehadiran satu sama lain, kehangatan, dan cinta yang tak pernah surut. Aku berbisik pelan. Aku cinta kamu, Bim. Meskipun dia masih tertidur, aku yakin dia tahu betapa dalam perasaanku padanya.